Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman hari ini atau malam ini kita akan berdiskusi tentang tugas kita di ruang kolaborasi topik 7 mata kuliah PPK. Jadi untuk yang tugas kita sebagai kelompok 3 itu kan kita harus cari problematika dan cari solusi dari implementasi di sekolah. Nah kita di sini dapat tugasnya itu sebagai wakil kurikulum. Jadi tugas kita yang pertama itu kan cari jurnal. Mungkin ada dari pihak teman-teman yang udah punya jurnal atau referensi jurnal yang bisa dipakai untuk bahan kita nggak? Kok dari kakak ada nih ya salah satu jurnal yang berjudul Problematika dan Solusi Implementasi Kurikulum Berbasis Understanding by Design di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri A oleh Rini dan Arifin. Nah, di dalam jurnal ini tuh membahas tentang kendala dan solusi implementasi kurikulum UBD di SMKNA dari perspektif guru. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa guru itu menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman tentang UBD, kurangnya sumber daya belajar, dan beban kerja guru yang meningkat. Nah, dari problematika tersebut, solusinya adalah dengan melakukan pelatihan guru yang lebih intensif, pengembangan sumber daya belajar yang konstektual, dan pengembangan strategi untuk membantu guru dalam mengelola beban kerja mereka. Nah, itu jurnal yang kakak baca. Oke, Apa teman-teman lain gimana? makasih Kak Dita. Mungkin Farah juga ada sih sebenarnya satu jurnal yang udah Farah baca. Jadi jurnalnya itu dari Sari dan Rahmawati tahun 2022. Judulnya itu Upaya Wakil Kepala Kurikulum dalam Meningkatkan Keterampilan Guru dalam Merancang Pembelajaran Berbasis Understanding by Design atau UBD di SMA Negeri 1 kota tertentu ya. Di sini kotanya nggak disebutkan di jurnal yang Farah baca. Jadi Farah baca jurnalnya itu dari Jurnal Pendidikan Islam STAIN Kudus. Hasil atau ringkasan dari yang Farah baca itu jurnal yang Farah baca itu membahas tentang upaya dari wakil Kepsek atau wakil kepala bagian kurikulum dalam meningkatkan keterampilan guru dalam merancang pembelajaran berbasis UBD di SMK tersebut. Nah, hasil penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa wakil kepala bagian kurikulum melakukan berbagai upaya. Contohnya itu seperti pelatihan guru, pendampingan guru, dan monitoring. Uh, Nanti wakil kepala kurikulumnya itu juga melakukan evaluasi dari pembelajaran UBD. Nah, upaya-upaya tersebut itu akhirnya menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan keterampilan guru dalam merancang pembelajaran yang berbasis UBD. Jadi itu sih yang jurnal yang Farah baca. Kalau misalnya ini ada jurnal yang Dwi baca, dia hampir sama sih kayak jurnal yang Farah. Tapi kalau misalnya Farah kan upaya wakil kepala kurikulum kan. Nah kalau misalnya Dwi itu lebih ke peran wakil kurikulumnya. Nah ini judulnya itu adalah peran wakil kepala kurikulum dalam mendukung implementasi kurikulum berbasis Understanding by Design atau UBD di sekolah menengah atas negeri, nggak disebutkan sekolah mana. Terus itu sumbernya adalah Jurnal Pendidikan Islam STAIN Kudus seperti sama kayak Farah. Ini membahas tentang peran wakil kepala kurikulum dalam mendukung implementasi kurikulum UBD di sekolah tersebut, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa wakil kepala kurikulum memiliki peran penting dalam memberikan pelatihan guru, memantau kemajuan implementasi UBD, dan memberikan solusi atas problematika yang dihadapi oleh guru. Solusi yang diusulkan itu adalah pengembangan program pelatihan guru yang lebih komprehensif, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, dan pengembangan strategi untuk membantu guru dalam mengatasi problematika yang dihadapi. Itu sih hampir mirip ya sama jurnal yang dibahas sama Farah.
Iya sih hampir mirip. Tapi bedanya yang satu peran, yang satu Upaya. upayanya. Cuman nggak upaya. Kayaknya bagus sih jurnalnya untuk dipakai. Mungkin Kak Dinda ada jurnal lain nggak Kak? Oke, bagus-bagus ya jurnalnya. Kayaknya dari masing-masing satu jurnal ini aja kita kayaknya udah bisa tarik kesimpulan nggak sih problematikanya apa aja sama solusinya apa aja. Mungkin eh, satu-satu ya. Mungkin kalau dari Farah kan, yang paling Farah notice dari jurnal yang Farah baca itu, jadi salah satu problematika yang dihadapi sama wakil wakil kurikulum di sekolah-sekolah itu yang pertama kurangnya pemahaman guru terhadap UBD. Jadi guru itu banyak yang belum konsep UBD ini secara mendalam. Jadi mereka kesulitan dalam nantinya untuk merancang sama menerapkan UBD-nya itu di sekolah. Jadi di sini uh, penyebabnya atau hal yang diakibatkannya itu yaitu pembelajaran UBD-nya itu jadi tidak efektif dan tujuan yang mau dicapainya itu nggak tercapai. Mungkin ini problematikanya dari guru gitu kan, tapi solusinya itu diharapkan dari wakil kurikulum. Jadi untuk melatih pemahaman si guru itu tentang UBD, si wakil kurikulum atau waka kurikulum itu perlu melakukan yang namanya pelatihan UBD. Jadi kan wakil bagian kurikulum itu punya banyak apa ya namanya, banyak privilege lah, banyak ya berperan penting. Jadi beliau itu bisalah menyelenggarakan pelatihan UBD di sekolahnya untuk guru-guru supaya guru-guru di sekolah tersebut itu tahu apa sih UBD, bagaimana sih cara menerapkan UBD, bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran yang sesuai dengan UBD dan lain-lain. Mungkin itu sih kalau dari Farah dari jurnal yang Farah baca. Mungkin dari yang lain.
Mungkin di bagian Dwi ya, problematika yang bisa Dwi tarik dari beberapa jurnal kita itu, bahwasanya ada yang ketiga tadi, yang pertama kan ada kurangnya pemahaman guru tentang UBD. Terus yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Nah, kalau dari Dwi sendiri itu adalah beban kerja guru yang meningkat. Bahwasanya kita tahu bahwa kurikulum merdeka ini kan guru-guru pada isi apa sih, PMM itu ya. Nah, di situ mungkin itu mungkin salah satu beban gurunya juga kan. Terus bahwa kita menyinggung tadi bahwasannya ada guru yang kurang paham apa sih UBD itu, gitu kan. Jadi di sini beban kerja guru yang meningkat, itu UBD dapat meningkatkan beban kerja guru terutama pada awalnya karena mereka harus merancang pembelajaran yang lebih kompleks dan berpusat pada pemahaman. Kayak di sini tugas guru itu harus lebih paham dari UBD itu ya. Terus hal ini dapat menyebabkan guru merasa kewalahan, capek karena harus buat pembelajaran, merancang pembelajaran yang kompleks ya kan. Terus untuk solusinya itu yang pertama ada berikan waktu yang cukup kepada guru. Di sini maksudnya itu adalah berikan waktu yang cukup untuk guru itu supaya guru mampu merancang pembelajaran yang diinginkan sama peserta didik itu dengan mengurangi jumlah jam mengajar guru atau memberikan waktu tambahan untuk mempersiapkan pembelajaran. Nah, yang kedua ada sediakan bantuan dan dukungan, di mana hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan tutor, mentor, dan komunitas belajar bagi guru. Dan yang ketiga ada gunakan teknologi. Di sini maksudnya itu adalah dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi pembelajaran, platform online atau sumber daya belajar digital lainnya. Seperti itulah ya kan, seminar-seminar online kayak gitu ya, untuk guru lebih paham apa itu pembelajaran UBD. Itu sih kalau dari Dwi. Kalau dari Kak Dita gimana Kak? Baik, kan tadi udah dipaparkan juga oleh Farah, oleh Dinda, dan oleh Dwi apa aja sih problematikanya. Dan dari 3 yang sudah disebutkan tadi, Kakak ada masukan lain, yaitu tentang kurangnya dukungan dari pimpinan sekolah, salah satu problematikanya. Nah, itu berupa dukungan dari pimpinan sekolah sangat penting untuk memastikan kelancaran dari implementasi oleh UBD. Nah, jika pimpinan sekolah ini tidak memberikan dukungan yang cukup, maka implementasi tersebut akan terhambat. Nah, bagaimana solusinya? Yaitu dengan melakukan koordinasi, komunikasi yang erat dengan pimpinan sekolah untuk memastikan kelancarannya implementasi UBD. Nah, yang kedua itu adalah libatkan pimpinan sekolah tersebut dalam proses melakukan UBD. Nah, implementasinya adalah dengan kepala sekolah itu mendukung implementasi dengan membantu dan memahami UBD. Kemudian yang ketiga itu berikan informasi dan data kepada pimpinan sekolah. Nah, datanya ini berupa tentang kemajuan dari implementasi UBD. Nah, hal ini akan membantu mereka untuk melihat apa itu manfaat dari UBD dan mereka akan lebih mendukung dari implementasi tersebut. Nah, menurut Kakak sih seperti itu. Oke, jadi kayaknya semua udah berpendapat ya. Tapi Farah ada sedikit tambahan. Jadi tadi Kak Dinda ada sebutkan tentang evaluasi. Jadi kayaknya peran wakil kurikulum satu lagi untuk di UBD ini, yaitu wakil kurikulum juga yang nantinya akan memantau dan mengevaluasi implementasi UBD ini kan. Jadi kalau problematikanya itu ya wakil kurikulum ini mungkin agak kesulitan ya dalam memantau gimana sih implementasi UBD di sekolah, apakah dia memadai atau kurang gitu. Nah, mungkin untuk solusinya itu wakil kurikulum itu dapat mengembangkan sistem-sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik itu untuk memantau gimana sih jalannya UBD di sekolah saya gitu. Terus wakil kurikulum ini juga harus melibatkan berbagai pihak kan, mungkin
beliau jika bekerja sendiri itu kurang maksimal. Jadi beliau harus melibatkan beberapa pihak lain, harus melibatkan guru, siswa itu sendiri, melibatkan orang tua siswa, pihak-pihak lain juga mungkin bisa dilibatkan. Dan juga mungkin untuk melakukan evaluasi ini, wakil kurikulum itu dapat menggunakan teknologi. Jadi sekarang kan udah zamannya teknologi gitu. Mungkin ada aplikasi-aplikasi atau website-website atau apapun lainnya yang bisa untuk sebagai bahan untuk evaluasi UBD, implementasi UBD di sekolah. Ada tanggapan nggak? Juga ada sih, udah bagus semua sih yang kita utarakan di sini. Iya sama. Problematikanya udah jelas sih apa-apa aja tadi yang kita paparkan. Berarti boleh langsung kita simpulkan nggak ini hasil diskusi kita malam ini? Boleh, karena udah setuju semua kan dari pendapat-pendapatnya. Ya, jadi kita simpulkan untuk nanti kita finalisasi ya. Jadi mungkin kesimpulan dari diskusi kita malam ini, jadi penerapan kurikulum Understanding by Design atau UBD di sekolah PLP kita, yaitu di SMA Negeri 8 Banda Aceh, mungkin menghadapi beberapa problematika ya. Contohnya itu kayak tadi kurangnya pemahaman guru tentang UBD, keterbatasan sumber daya, beban kerja guru yang meningkat, kurangnya dukungan dari pimpinan sekolah dan pihak lain. Terus yang terakhir tadi kesulitan si wakakurikulumnya untuk memantau dan melakukan evaluasi terhadap implementasi dari UBD. Nah, berdasarkan yang kita paparkan tadi juga, mungkin solusi-solusi dari problematika tersebut itu yang pertama, wakakurikulum itu perlu melakukan pelatihan UBD untuk guru-guru, untuk pihak-pihak di sekolah. Yang kedua, wakil kurikulum itu perlu untuk mengalokasikan dana untuk UBD ini. Yang ketiga itu perlu untuk diberikannya waktu yang cukup kepada guru. Yang keempat, harus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan sekolah atau pihak-pihak lain dalam pengimplementasian kurikulum UBD ini kan. Nah, yang terakhir itu wakil kurikulum atau wakakurikulum itu perlu untuk mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang ada di sekolah untuk implementasi UBD di sekolah yang lebih baik gitu. Jadi dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, mungkin kita harapkan implementasi kurikulum UBD di sekolah kita SMA Negeri 8 Banda Aceh itu dapat berjalan dengan lancar dan bisa mencapai tujuan yang kita harapkan bersama. Mungkin itu saja diskusi kita pada malam hari ini. Jika ada yang ingin ditambah, boleh ditambah. Jika tidak, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.